gara-gara si COVID ini, ada kelompok dari 25 sampai 40% tadinya hidupnya normal. Nah, maka mereka punya potensi menjadi kelompok yang jatuh miskin, kira-kira begitu. Gimana ya? Sudah sama istri saya 2 hari ya belum bisa makan. Dino iki sampean tak bayar 500, sing mangan gratis. Warganya bener bisa dia di pos gironya capek-capek atas koma ada sedikit beban gitunya nyampe luar daripada biaya jantan sasaran. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik. Data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda. Tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Prime Show with Ira Kusno. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, jelas, tapi juga dampaknya adalah pada perekonomian, terutama perekonomian masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK, juga pekerja informal yang mengandalkan upah harian. Untuk mengatasi ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar 110 triliun rupiah dari total 405,1 triliun rupiah yang dianggarkan. Namun dalam beberapa kasus, bantuan sosial atau bansos yang dikelontorkan dinilai tidak tepat sasaran. Untuk membahas tentang hal ini, saya saat ini sudah terhubung dengan seorang ibu yang sebelum pandemi COVID-19 bekerja sebagai buruh cuci di Subang, Jawa Barat, yaitu Ibu Maya. Selamat malam Bu Maya. Selamat malam Bu Maya. Ya, selamat malam. Ya, sudah jelas mendengar suara saya Bu Maya? Ini ya. Sebentar, kelihatannya kita ada gangguan. Ya, sekarang saya sudah bersama Bu Maya. Baik, Ibu sekarang kan Ibu tinggal bersama keluarga. Ibu adalah seorang buruh cuci sebelum ada COVID ini ya Bu, sebelum Corona. Iya. Nah, Iya. sekarang ini Ibu bagaimana? Tetap bisa bekerja sebagai buruh cuci atau bagaimana? Nggak bisa, jadi nggak ada yang nyuruh sekarang gitu. Nggak ada yang nyuruh nyuci sekarang teh. Nah, kalau misalnya tidak ada yang nyuci, berarti Ibu penghasilannya sekarang dari mana, Bu? Nggak ada, nunggu bantuan nggak ada aja. Bu Maya, ini kan Ibu tinggal bersama keluarga. Apakah Iya. di keluarga itu tidak ada yang punya penghasilan juga saat ini? Nggak ada. Saya itu sama nggak ada. Anak saya udah nggak kerja sekarang. Udah setahun ini nggak kerja anak saya. Ibu sendiri tinggal bersama anak dan ada cucu juga, betul ya Bu? Iya, ada 3. Jadi Sama Ibu, cucu anak 3. Ibu yang bersama Ibu sekarang ada berapa orang? Ya? Anak Ibu ada berapa orang sekarang yang tinggal sama Ibu? Yang belum nikah 1, cucu 3, anak saya yang udah nikah 1, tapi nggak kerja sekarang gitu.
Nah, kalau kemudian tidak ada yang mau menerima untuk tenaga ibu sebagai buruh cuci, anak ibu juga sudah tidak bekerja sejak tahun lalu, itu ibu mengusahakan apa Bu untuk makan sehari-hari selain menunggu bantuan? Kadang saya suka ke tetangga minta apa kerjaan apa aja disuruh saya mau gitu buat makan buat jajan anak sama cucu saya kan kalau anak mah nggak ngerti kita nggak punya uang Bu gitu nunggu bantuan dari pemerintah nggak ada udah ngasih kakak berapa kali kakak KTP juga nggak dapat bantuan apapun saya mah gitu mau kit juga nggak bisa nggak punya. Ibu waktu kemudian mau mendaftar, sebenarnya itu apa yang Ibu sudah lakukan? Ibu ke RT, ke RW atau bagaimana Bu? Iya, saya dipinta kakak sama KTP sering sama RT sama RW. Tapi nggak ada hasilnya. Dulu juga anak saya sakit, harus dirawat. Saya pengen punya KIS, saya udah ngajuin kemana-mana nggak bisa, nggak punya. Sampai sekarang juga belum punya KIS saya teh. Bantuan dari mana-mana pun nggak ada. PKH apa-apa juga saya emang nggak dapet apa-apa beras apa juga saya emang nggak dapet apa-apa gitu buat makan aja sekarang susah. Jadi ibu tuh juga tidak termasuk PKH ya Bu untuk keluarga harapan yang harusnya menerima sebelum ini juga ibu tidak terima, tidak dapat. Nggak nerima apapun saya mah dari pemerintahan nggak ada bantuan apapun nggak dapet. Padahal saya penduduk asli sini. Yang dapetnya yang mampu-mampu aja. Kok saya yang miskin, yang kurang mampu, yang tidak mampu nggak dapat apa-apa begitu. Bu Maya, kalau kemudian ibu nggak dapet, ibu udah tanya belum alasannya? Kenapa ibu tidak terima sampai sekarang bantuan itu? Nggak ada yang ngasih tahu alasan apa-apa. Dulu katanya belum punya kakak. Saya bikin kakak. Tapi sampai sekarang juga belum. Sering saya dipinta kakak sama KTP sering. Sama RT sama RW sering dipinta kakak. Tapi sampai sekarang pun nggak ada bantuan. Sama sekali nggak ada. Saya pengen KIS juga nggak bisa, nggak dapet. Ibu sekarang kalau bilang tadi kalau anak-anak cucu maksud ibu ya kan nggak tahu kalau nggak ada uang. Cucu ibu ini umurnya berapa saja Bu Maya? Yang besar kelas 1 SD, yang kedua umur 5 tahun, yang ketiga umur 2 tahun. Gitu. Yang anak saya mah nggak sekolah, habis harus dites IQ-nya juga belum sampai sekarang belum dites IQ. Baru nyampe kelas 1 SD. Kan anak saya mah yang kecil kurang normal gitu, ngomongnya nggak jelas, pikirannya ya gitu nggak kayak anak-anak lain. Nah sekarang kalau kemudian ibu nggak punya penghasilan, anak ibu juga sudah tidak bekerja, berarti kan tidak tiap kali bisa makan. Itu cucu-cucu gimana Bu? Kadang ada tetangga yang suka ngasih Bu. Kadang ada yang suruh ngepel ke saya mau. Tadi kasih ada 20.000. Ibu sampai sekarang masih tinggal di kontrakan, masih boleh tinggal? Di kontrakan sekarang, di kontrakan. Sampai sekarang juga belum bayar kontrakan. Kalau telat sehari, 2 hari, seminggu, suka disuruh pergi, suka disuruh kosongin. Udah tidak sanggup bayar kontrakan sejak kapan Bu Maya? Udah 2 bulan ini belum bayar kontrakan. Tapi sekarang pinjam uang nggak ada yang ngasih. Kalau lagi musim gini kan, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kuli apa-apa. Berapa Bu biaya kontrakannya sebulan itu? 400. 400.000 ya Bu? Iya. Dan itu sudah hutang 2 bulan. Sampai sekarang alhamdulillah tapi ibu masih tetap boleh tinggal di rumah bersama anak-anak dan cucu. Ya, saya masih minta waktu gitu. Sampai seminggu ini barangkali ada milik rezeki bisa bayar kontrakan. Ibu ini kami juga turut prihatin ya Bu, tapi kira-kira
Ibu mau usaha seperti apa lagi, Bu? Ini nanti kami coba sampaikan, ini nanti akan ada orang dari Kementerian Sosial yang juga menjadi tamu saya, tapi Ibu sendiri mau gimana? Mau usaha ke RT RW lagi, Bu, untuk bertanya? Ya, kelihatannya sambungan saya putus dengan Bu Maya. Ya, Bu Maya, terima kasih sudah bersama kami. Jadi pemirsa, itu adalah satu cerita dari Subang yang sampai sekarang juga belum menerima bantuan sosial, padahal situasinya sudah jelas memang Bu Maya dan keluarganya ini berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan selain Ibu Maya, saat ini saya juga sudah tersambung dengan Pak Eman. Pak Eman ini juga tidak menerima bantuan tetapi dengan kasus yang berbeda. Tepatnya Pak Surahman ada di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam Pak Eman. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Eman, ini Bapak tidak dapat bantuan karena status Bapak di KK dan di KTP itu menunjukkan bahwa Bapak adalah karyawan swasta. Betul seperti itu, Pak? Betul, Mbak. Artinya Bapak memang pernah bekerja sebagai karyawan swasta? Iya, tapi itu beberapa bulan yang lalu, udah 3 atau 4 bulan yang lalu. Bekerja sebagai apa Pak waktu itu, Pak? Ya, apa sih, driver. Sebagai supir ya. Kemudian Ya, kenapa Bapak keluar? perusahaan itu bangkrut, Oh, perusahaannya terus bangkrut. mau PHK. Semua PHK termasuk Bapak. Kalau begitu sesudah Bapak itu berapa lama yang lalu Pak? 3-4 bulan yang lalu? Iya, Dan waktu itu tidak terfikir bahwa di status Bapak masih karyawan swasta ya, berarti artinya tidak iya, berhak menerima karena kakak bantuan. itu masih karyawan swasta statusnya. Nah sekarang Pak, yang dilakukan oleh sesudah Bapak PHK, yang Bapak kerjakan itu apa? Ya, jualan, ya selama masa-masa bulan-bulan kemarin saya jualan di forum. Jualan online ya forum-forum Pak? di Facebook, iya, Iya. Karpat Itu motor. lumayan dapatnya. Ya, kadang-kadang laku lumayan, kadang-kadang ya sepi. Nah sesudah ada corona ini Pak, COVID-19 ini, itu bagaimana Pak? Masih ada yang beli di online? Malah parah sekarang, malah bisa dibilang 2 minggu sekali pun enggak. Ya sebulan 2 kali ya bisa dibilang. Tapi nominal angka uangnya juga nggak seberapa. Berapa Pak kalau boleh tahu untuk dapatnya yang Ya, walaupun paling jarang? 200.000 satu bulan. Kalau 200.000 itu kan Bapak punya anak 5, betul Pak? Betul. Bapak Iya, punya betul. anak 5, ada istri juga, kan tidak cukup. Itu Bapak, Iya. apa yang Bapak lakukan untuk menambah penghasilan sebelumnya? Ya kadang saya jual apa yang ada di rumah gitu, Pak. Pernah sampai saya TV saya jual. Karena udah nggak punya uang sama sekali, jualan juga sepi. Kalau sekarang ini kan lebih susah lagi tadi Pak Eman bilang ya. Terus kemudian dengan status karyawan swasta itu pernah coba minta untuk diubah Pak supaya bisa dapat bansos dari pemerintah? Nggak akan, ya saya sih belum pernah coba. Cuma saya sih udah berpikir ini bakalan lama kalau berubah status gitu. Tapi kalaupun lama Pak, dengan situasi seperti ini, Bapak juga tidak cukup penghasilannya, kenapa Bapak tidak mau mencoba ke RT RW atau ke kelurahan begitu? Ya kalau situasi seperti ini sih saya sih berpikir kalau urusan sini ya saya juga takut anak istri udah lapar duluan, ya lebih baik saya jalanin yang ada aja. Jalanin yang ada aja tuh apa Pak dengan Iya, situasi seperti ini? iya seperti bertahan aja sampai ada rezeki, ada yang beli di forum, ya bertahan aja. Dihemat-hemat uang. Kadang saya jual-jual apa sih ya? Ya kadang jual HP, sampai HP saya jual-jualin. Pak Eman punya anak 5 Pak. Itu yang paling Iya. kecil umur berapa Pak? 7 bulan. 7 bulan, dan kalau anak-anak kecil itu kan mestinya nggak tahu kalau lagi susah ya Pak. Yang penting Iya. mereka tuh kalau lapar kan makan. Itu gimana Iya. Pak dengan situasi yang Bapak sekarang tidak cukup penghasilannya?
Ya mau gimana lagi, anak bayi ya kadang juga bingung. Mau diajak ngobrol juga nggak bisa. Ya cuma ya jalanin aja lah, saya bilang sabarin aja. Jadi Bapak tetap tidak akan mencoba ke RT RW begitu Pak, atau ke lurah untuk bisa mendapatkan bansos? Ya karena saya berpikir KTP aja masih suket. Terus ngurus sana sininya itu ribet Mbak, susah. Perubahan status. Jadi menurut saya ya udahlah jalanin aja yang ada. Karena memang ini keadaannya kayak gini, kayak sabarin aja. Baik Pak Eman, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Semoga ada jalan keluar untuk keluarga Bapak saat ini ya Pak. Kita Ya, Mbak, tidak tahu makasih, pandemi Mbak. COVID sampai kapan. Selamat malam Pak. Iya Mbak, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, agar tepat sasaran, distribusi bantuan harus didukung dengan data yang tepat, apalagi di tengah pandemik yang terdapat penambahan masyarakat miskin baru. Bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyaluran bansos tepat sasaran? Sesaat lagi kami akan kembali, tentunya di Prime Show with Ira Kusno. juga mangkana lahu fadlu zadin falyatasaddaq bi fadli zadi. Siapa yang punya kelebihan bekal, hendaknya dia bersedekah dengan kelebihan bekalnya itu. Sedekah yang paling besar pahalanya ketika itu dibutuhkan oleh orang. Saat inilah banyak orang, saudara-saudara kita, mungkin di sekitar kita, banyak yang sangat membutuhkan bantuan kita yang memiliki kelebihan itu. Kalau ada orang yang melaksanakan untuk menghilangkan kelaparan itu, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan sehingga ada orang kelaparan, maka semua kita berdosa semua.